Dalam video sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana keadaan umat Kristen di Eropa sebelum meletusnya Perang Salib. Dan dalam video kali ini, akan dibahas mengenai kondisi Islam sebelum terjadinya Perang Salib. Dunia Islam pada masa itu tidak jauh berbeda dengan kondisi umat Kristen yang berada di Eropa. Mereka sama-sama berada dalam keadaan yang kacau balau. Terjadi perpecahan di antara umat Islam. Jika dalam Kristen Eropa, perpecahan terjadi antara gereja-gereja, baik Katolik maupun Ortodok. Sedangkan di Islam terjadi perpecahan antar mazhab, Sunni dan Syiah, serta perebutan kekuasaan, yang membuat Islam sangat lemah dan jauh dari ajaran yang sebenarnya. Bukannya tidak ada keteraturan sama sekali, tetapi keadaan politik dan keagamaannya telah sangat jauh berbeda dari konsep ajaran Islam yang indah, serta jauh dari generasi awal kaum muslimin yang ideal. Pada masa itu, dunia Islam sedang dipimpin oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Namun Kekhalifahan Abbasiyah telah lama terpecah-pecah menjadi kesultanan dan dinasti-dinasti kecil yang memerintah di berbagai wilayah Islam. Masing-masing kesultanan mengakui kedudukannya sebagai khalifah, tetapi mereka memerintah secara independen. Khalifah sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kepala pemerintahan, ia hanya berfungsi sebagai simbol saja. Sementara yang bertindak sebagai kepala pemerintahan dan mengatur urusan pemerintahan adalah sultan yang berada di bawahnya. Perpecahan pada dinasti Abbasiyah menjadi lebih serius dengan kemunculan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah. Dinasti ini muncul di Tunisia pada tahun 909, dan pada tahun 969, dinasti Fatimiyah berhasil menguasai Mesir dan menjadikan Kairo sebagai ibu kotanya. Tidak seperti kesultanan-kesultanan lainnya yang beraliran Sunni dan mengakui kedudukan khalifah di Baghdad. Fatimiyah tidak mengakui khalifah Sunni di Baghdad. Pemimpin dinasti Fatimiyah mengklaim dirinya sebagai khalifah yang sah dan penerus Nabi Muhammad. Puncak kegentingan konflik dunia Sunni dan Syiah Ismailiyah terjadi pada pertengahan tahun 1050-an. Ketika itu terjadi kudeta di pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad oleh seorang tokoh Ismailiyah yang bernama Al-Basasiri. Setelah kudeta tersebut, Al-Basasiri memimpin Baghdad atas nama dinasti Fatimiyah. Keadaan di dunia Sunni ketika itu begitu suram hingga dikatakan, pemerintahan Islam yang kacau dan pemerintahannya menjadi lumpuh total. Cukup lama Khalifah Abbasiyah terasingkan dan semakin besar penderitaan rakyat Abbasiyah di bawah kepemimpinan Fatimiyah ini. Setelah beberapa tahun memimpin di Baghdad, akhirnya Fatimiyah berhasil diusir oleh tentara Turki Seljuk. Turki Seljuk berhasil memadamkan kudeta dan mengembalikan kekuasaan Khalifah Abbasiyah, dan atas jasa mereka itu, maka kedudukan Sultan di Baghdad diserahkan kepada pimpinan Bani Saljuk. Sejak saat itu, seluruh wilayah Abbasiyah dikendalikan oleh para jenderal Turki Saljuk yang memiliki hubungan kekerabatan di antara mereka. Dalam waktu singkat, mereka berhasil merebut kembali wilayah Palestina dan Syria yang sebelumnya dikuasai oleh Fatimiyah. Namun Fatimiyah mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir, setidaknya hingga 1 abad berikutnya. Selain membebaskan Syria dan Palestina dari Fatimiyah, tentara Turki Saljuk juga berhasil merebut wilayah Bizantium di Asia Minor. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 dan merebut kota Antioch, Edessa, dan beberapa kota lainnya di Asia Minor pada tahun 1080-an. Namun di balik banyak kemenangannya, para pemimpin Bani Saljuk tidak selalu konsisten berpegang pada nilai-nilai Islam. Mereka juga tidak selalu menjalankan ajaran Islam. Beberapa pemimpin dan tentaranya memiliki kebiasaan meminum minuman keras. Mereka juga cenderung bersikap keras dan tidak segan-segan menumpahkan darah siapa saja yang menjadi musuhnya, walaupun dari kalangan kaum muslim sendiri. Mereka juga masih selalu berperang dengan sesama pemimpin Bani Seljuk. Persaingan dan konflik di antara sesama pemimpin Turki Saljuk telah menyebabkan wilayah Islam,
termasuk di Syria dan Palestina, terpecah-pecah ke dalam kesultanan-kesultanan kecil. Masing-masing wilayah dipimpin oleh Jenderal Bani Seljuk yang disebut Atabek. Batas-batas wilayah dan kota-kota Muslim menjadi bahan rebutan di antara mereka. Hal ini menyebabkan keadaan menjadi sangat tidak stabil dan sangat merugikan kaum Muslimin. Selain perpecahan di antara Bani Seljuk, Abbasiyah dan Fatimiyah, serta perpecahan antara Sunni dan Syiah, kondisi umat Islam pada waktu itu diperparah dengan banyaknya umat Islam yang sangat fanatik terhadap mazhab. Kekacauan yang terjadi di dunia Islam pada masa itu banyak dipengaruhi oleh kemunduran ulama. Para ulama pada masa itu juga cenderung berpecah belah dan jatuh dalam perselisihan mazhab fikih yang keras. Banyak ulama yang tidak lagi mencari ilmu untuk menyebarluaskan dan menegakkannya dengan penuh keikhlasan. Namun, mereka mencari ilmu agar mendapatkan kedudukan di pemerintahan sebagai qadhi, atau mendapatkan kedudukan lainnya. Diperparah juga oleh para filsuf-filsuf Islam serta pemuja filsafat, kaum sufi juga banyak yang telah menyimpang dan melakukan hal-hal yang berlebihan tanpa ada dasar dalam agama. Perbedaan-perbedaan di antara para ulama mazhab fikih pada masa itu sangat besar. Mereka jatuh pada fanatisme mazhab dan cenderung saling memusuhi dan mengkafirkan. Padahal para pendiri mazhab tersebut saling menyapa hubungan persaudaraan dan bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Namun para pengikut mazhab telah mengangkat kedudukan tokoh-tokoh mereka pada kedudukan yang seolah sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tokoh dan penganut mazhab yang berbeda dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang dari agama. Keadaan itu menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian pula di antara para pengikut mazhab dan anggota masyarakat. Kebencian itu sering menyulut konflik sosial di dalam madrasah atau di tengah masyarakat, bahkan hingga terjadi bentrokan yang menyebabkan korban jiwa. Semua keadaan itu telah melalaikan kaum muslimin dari tujuan agama yang sebenarnya. Mereka sibuk dengan permusuhan dan perpecahan di antara mereka sendiri. Mereka tidak memperbaiki keadaan diri mereka sendiri serta masyarakatnya, tapi justru malah ikut berperan melakukan kerusakan. Tentu saja tidak semua ulama dan pemimpin memiliki sifat yang buruk. Tetapi jumlah mereka ini relatif lebih sedikit dan belum mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap berbagai hal yang negatif di atas. Seolah-olah berbagai perselisihan dan perpecahan tersebut belum cukup untuk menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk memperbaiki keadaan dan tidak menjadikannya sebuah teguran. Seolah-olah peringatan itu tidak menyadarkan kaum muslimin pada waktu itu. Kaum muslim pun tidak akan tahu bahwa peringatan dan teguran yang sangat besar menanti mereka. Teguran tersebut datang dari bangsa-bangsa Eropa yang akan menyerang kaum muslimin dan mereka telah siap mengobarkan suatu perang suci, yaitu perang salib. Begitulah keadaan umat muslim sebelum terjadinya perang salib. Pada video selanjutnya, akan dibahas mengenai perjalanan orang-orang Kristen Eropa menuju Tanah Suci Yerusalem.